juara Puskás, karena yang akan menjadi juara Puskás adalah Lamine Yamal. Ni support lah ya untuk Rizky Ridho ni. Dah lama dah kita tak lihat pemain ASEAN tu menang Puskás Award ni. Last pun Faiz Subri. Aku malah cerita ni, ini baru betul menang. Siapa ni? Faiz Subri. Gol yang tercantik sampai tembak dia bola tu macam S, masuk gol terus. Betul tak? Korea menang FIFA Puskás ada di sini. Apa benda ni, weh? Ya, Faiz Subri itu menurut Ikinya kayak gitu, geng. Memang cantik golnya, geng. Kayak gitu, berbeda dengan Rizky Ridho ini, geng. Kayak itu karena banyak telah terjadi di Eropa gol seperti itu yang kipernya ke depan kayak gitu, geng. Namun kalau Faiz Subri ini kan kayak seperti ditiup angin menurut Ikinya. Tutorial menang Puskás Award ada di Faiz Subri ataupun dari warga Malaysia kayak gitu ya, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video tentang Puskás Award ya, geng ya. Itu seperti tendangan yang cantik kayak gitu ya, geng ya. Dan geng, ternyata pemain Indonesia masuk ke dalamnya, geng. Namun dengan influencer Malaysia, tutorial menang ada di Faiz Subri, geng. Karena, geng, dulu Faiz Subri ataupun pemain Malaysia di klub sana kayak gitu ya, gengnya, sudah pernah memenangi Puskás Awards ini, geng, yang pertama kali di ASEAN, geng. Waduh, kira-kira Indonesia bisa nggak ya seperti Faiz Subri? Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa benda? Silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Lamine Yamal sepertinya tidak akan memenangkan Puskás Award sebelum Messi karena Rizky Ridho. Apalagi gol Yamal tersebut tercipta ke gawang rekan satu timnya. Nominasi untuk Puskás Award baru saja resmi diumumkan, tapi beberapa nama masih menjadi perdebatan. Dimulai dari gol cantik tendang sudut Neymar bersama Santos yang tidak masuk dalam nominasi, sampai gol tendang roket mermos dari jarak 36 meter yang juga tidak masuk dalam nominasi. Alhasil ini akan mempermudah Yamal untuk meraih Puskás Award pertamanya, tapi tentu 280 juta rakyat Indonesia tidak akan membiarkan Yamal mendapatkannya, karena Rizky Ridho akan menjadi pesaing ketat Lamine Yamal. Apalagi gol Yamal tersebut adalah gol tiruan dari gol Anthony yang tidak masuk dalam nominasi. Ditambah gol Yamal tersebut tercipta ke gawang rekan satu timnya, yaitu Joan Garcia. Rizky Ridho juara Puskás, karena yang akan menjadi juara Puskás adalah Lamine Yamal. Jujur miris banget. Apa nggak malu gitu ngomong kayak gitu dengan bahasa Indonesia gitu, yang dimana lu ini dari video itu kan sebenarnya kelanjutannya kan dia bilang bahwasannya kalau jangan terlalu berharap. Tapi apa salahnya berharap gitu? Kalau katanya biar tidak sedih gitu. Tapi apa salahnya berharap gitu, lagi-lagi. Maju dengan harapan itu lebih baik daripada stuck. Dan emang lu ngomong kayak gitu nggak malu ya? Pakai bahasa Indonesia yang dimana lu ngata-ngatain orang Indonesia itu sendiri. Miris banget ngeliat konten kreator bola yang banyak banget konten kreator bola yang sejenis kayak dia. Kalau gak salah tuh dia tuh dulu juga fans Madrid, Pak. Jujur miris, Pak. Demi engagement, demi viewers, dia rela meninggalkan klub yang dicintai gitu. Dia rela untuk menjadi orang yang palsu gitu. Hidup dengan kepalsuan itu capek, Pak. Apalagi klub yang dicintain itu ditinggalin demi viewers dan engagement. Sorry to say ya, gue gak bakal bisa kayak gitu ya. Itu salah satu hal yang paling memalukan. Gue cinta Madrid dan gue akan selalu cinta Madrid sampai kapanpun. Rizky Ridho sekarang ni nombor 1 ya. Dekat atas undian sekarang ni, di bawahnya ada Lamine Yamal ya. Aku tengok sekarang ni macam tengok Rizky Ridho mampu jadi pemenang anugerah Puskás Award ni, insyaAllah.
Apa yang aku harapkan adalah ada FIFA Puskas Award ni akan jadi milik Rizky Ridho lah. Tapi Lamine Yamal macam undian ni banyak sangat lah. Aku pun tak tahu kenapa. Tapi aku harap rakyat Indonesia semua fan-fan dekat negara ASEAN ni support lah untuk Rizky Ridho ni. Wah. Dah lama dah kita tak lihat pemain ASEAN tu menang Puskas Award ni. Last pun Faiz Subri. Aku terus terang aku doakan Rizky Ridho boleh jadi pemenang lah anugerah untuk FIFA Puskas Award ni. Kalau tak menang tu itu belakang cerita lah. Asalkan dah tercalon tu dah kira terbaik dah. Kan? Dah tercalon tu kira terbaik lah. Tapi kalau menang Rizky Ridho rasanya boleh kot. Tapi nampak macam Lamine Yamal ramai. Aku tak tahu kenapa. Lamine Yamal macam banyak gila undian dia. Aku tak tahu kenapa. Tapi ini terserah kepada orang yang memilih. Sebab kita undi ni untuk bagi support sikit. Untuk dapat ranking lah. Mungkin kalau Rizky Ridho dapat nombor 2, 3 pun dah kira okey dah. Dah tercalon tu. Okay. Support sikit guys Rizky Ridho. Itu saja. Assalamualaikum. Jika Malaysia dulu punya Faiz Subri yang raih Puskas Award, kini Indonesia punya Rizky Ridho yang bisa jadatkan rekor yang sama. Siapa sangka FIFA kemarin malam mengumumkan bahwa Rizky Ridho jadi salah satu nominator untuk Puskas Award 2025. Golnya melawan Arema yang dipilih FIFA memang sangatlah fantastis. Berawal dari dirinya memutus serangan Arema, Ridho langsung memberi bola kepada Ryo Matsumura. Ryo Matsumura memberikan umpan terupas luar biasa untuk Ridho. Bukannya melakukan dribble, Ridho dengan cerdiknya melakukan tendangan langsung dari tengah lapangan yang masuk ke gawang Arema. Ajaibnya dia hanyalah seorang bek, namun insting cetak golnya luar biasa. Dia kini bersanding dengan nama-nama seperti Yamal dan Declan Rice. Sistem pemilihan gol terbaik Puskas ini adalah melalui voting di situs FIFA. Masa iya dengan 200 juta orang lebih penduduk Indonesia gak bisa memenangkan Ridho untuk penghargaan ini? Pastinya bisa dong. Tapi ya geng ya, Faiz Subri itu menurut Ikinya kayak gitu geng, memang cantik golnya geng. Kayak gitu berbeda dengan Rizky Ridho ini geng, kayak itu karena banyak telah terjadi di Eropa gol seperti itu yang kipernya ke depan kayak gitu geng. Namun kalau Faiz Subri ini kan kayak seperti ditiup angin menurut Ikinya tendangannya, karena dia tendangan bebas misalnya, namun dia seperti ini geng, set kayak gitu, seperti ice kayak gitu geng, seperti set kayak gitu geng. Itu memang cantik sekali, makanya dinobatkan Puskas Award tahun 2016 kayak gitu ya kayaknya. Jadi harus kita mendoakan juga lah kepada Rizky Ridho ini kayak gitu ya kayaknya. Oke geng, sekarang kita beralih kepada komentator warga Malaysia. Tadi sudah ya geng, ya luar biasa sekali supportnya daripada orang Malaysia, tidak iri dan tidak dengki kayak gitu ya geng ya. Namun ini lawakan saja yang akan Ikinya reaction buat kalian. Jangan sakit hati dulu, tonton video ini sampai habis biar kalian paham. Jom, let's go kita simak bersama-sama. Malah cerita ni, ini baru betul menang. Siapa ni? Faiz Subri. Gol yang tercantik sampai tembak dia bola tu macam es, masuk gol terus. Betul tak? Jadi kalau untuk tahun ni tercalon lah nama dia Rizky Ridho. Dia pun tercalon juga gol yang paling cantik. Bagi aku biasa je. Masa aku tengok bola tu dia sepak tu, padahal kalau betul-betul angin tak masuk tu. Pasal apa tiup angin tu yang bola tu boleh masuk? Biasa-biasa lah, tak ada cantik mana. Aku tengok Yamal semua okey. Jadi terus aku pun tak tahu macam mana boleh tercalon di FIFA, betul tak? Taklah aku rasa tak menang tu. Tak percaya kau tengoklah. Korea menang FIFA Puskas ada di sini. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang tak tahu, senarai calon anugerah FIFA Puskas 2025 telah keluar awal pagi tadi. Dan satu nama telah menangkap perhatian penggemar bola sepak di Asia Tenggara. Tak lain tak bukan antara pemain kegemaran Timnas Indonesia Abang Rizky Ridho. Ini ialah seorang pemain yang selalu Abang puji pasal kebolehan dan kematangan dia walaupun hanya berumur 23 tahun. Apa yang luar biasa pasal pencalonan ini bukan saja kerana Rizky Ridho seorang je nomini dari Asia Tenggara, tapi sangat rare untuk seorang defender masuk anugerah ini. Biasanya yang menjaringkan gol gila lawa sampai masuk Puskas ialah penyerang atau pemain tengah, macam Lamine Yamal dan Declan Rice yang juga masuk dalam senarai Puskas tahun ini. Gol Rizky Ridho yang mendapat perhatian ialah rembatan jarak jauh untuk Persija Jakarta lawan Arema. Cantik gila bro, kalah David Beckham. Untuk Puskas ni, pemenang akan ditentukan 50% undi orang awam
Abang dan baki 50% panel ahli FIFA. Sejujurnya Abang tumpang gembira untuk Rizky Ridho dan juga sahabat-sahabat Indonesia. Semoga Rizky Ridho bisa menang FIFA Puskas tahun ini dan mengharumkan nama Asia Tenggara. Sebagaimana Muhammad Faiz bin Subri dari Malaysia telah menjadi pemain bola sepak Asia pertama yang menang anugerah Puskas pada tahun 2016. Jom kita sama-sama undi untuk Rizky Ridho. Dan untuk suka-suka Abang nak tahu, gol siapa lagi cantik, Rizky Ridho atau Muhammad Faiz? Komen kat sini. Dapat Puskas, karir pemain Malaysia ini malah anjlok. Bener kata pepatah, rezeki nggak ada yang tahu, tapi kalau cepat puas selesai sudah. Nasib Faiz Subri setelah meraih penghargaan FIFA Puskas Award 2016. Bayangkan bukan hanya pemain Asia Tenggara pertama, tapi Faiz Subri adalah pemain Asia pertama yang meraih penghargaan gol terindah di dunia. Faiz Subri adalah pernah mengalami kesulitan mendapat kontrak klub profesional, padahal dia sudah dapat Puskas Award. Jadi setelah dapat Puskas Award, dia malah susah dapat kontrak klub profesional, hingga akhirnya ia berkarir di Liga Amatir atau tingkat bawah. Tapi masih belum berhasil juga hingga kemudian beralih profesi menjadi pengusaha parfum. Ia sempat bermain untuk beberapa tim di level bawah sebelum tidak aktif lagi dari dunia sepak bola profesional. Perkembangan karirnya pasca Puskas Award ternyata memang sangat sulit. Dia mencoba peruntungan di Pulau Pinang tahun 2018, tapi masih nggak bagus juga. Karirnya di profesional juga di Liga Super maupun divisi yang lebih rendah, itu juga masih belum berkembang. Yang mencoba peruntungan kembali di tim amatir, tetap mau walaupun di amatir, yang penting sepak bola seperti di Kuala Kangsar FC, di Liga M3-nya, di NLFC Masa, tapi kompetisi dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Dan sekarang dia beralih profesi menjadi seorang pengusaha parfum. Faiz Subri padahal dulu meraih penghargaan FIFA Puskas Award 2016 berkat gol tendangan bebasnya spektakuler melengkung. Lihat, luar biasa kan? Arahnya ke kiri, malah ujungnya itu ke sebelah kanan atas dari gawang. Ini mengecoh kiper dan berkat latihan katanya. Dan yang menarik juga ketika dia dapat sambutan di FIFA, dia harus mengecek handphonenya dulu karena nggak bisa bahasa Inggris. Sosok sederhana, santun, ya gaya Malaysia lah ya, Melayu seperti kita juga ya di Indonesia. Tapi sayangnya karir nggak bisa segampang itu. Harus kerja keras, harus mati-matian. Faiz Subri akhirnya memilih jalan lain menjadi pengusaha parfum. Tutorial menang Puskas Award ada di Faiz Subri ataupun dari warga Malaysia kayak gitu ya geng ya. Ya, ikinya akui memang kalau dengan Rizky Ridho lebih cantik kan pertendangan golnya dari Faiz Subri ini geng. Karena kalau apa namanya geng ya, kalau Faiz Ridho atau Rizky Ridho tuh biasa saja. Kalau Faiz Subri ini wow, luar biasa kayak gitu ya geng ya. Gimana menurut pendapat Anda? Ya semoga aja Rizky Ridho akan menang kayak gitu ya geng ya, berkat doa-doa kita dan juga berkat teman-teman ataupun saudara-saudara kayak gitu ya geng ya, yang menyokong sepak bola ataupun pemain Rizky Ridho ini kayak gitu ya geng, supaya mengalahkan Lamine Yamal dan lain sebagainya. Itulah siapalah itu ya geng ya. Dan Nikinya mau tegaskan bang, itu bukan tidak laku juga bang, karena memang penurunan setiap pemain itu akan berpindah klub bang, karena penurunan karena mereka sudah mengelanjak usia kayak gitu ya bang ya. Jadi Faiz Subri ini bukan tidak laku, namun faktor dengan usia mereka sudah apa namanya ya geng, stamina sudah mengurang karena mereka faktor dengan usia kayak gitu ya geng ya. Oke geng, gimana tanggapan kalian? Silahkan sajalah tulis di kolom komentar. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.